Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah mengalami kakinya kram saat tidur ya? Tiba-tiba kakinya kram, nyeri sampai kebangun ya. Ya masih belum ngumpul semua nyawanya, tiba-tiba kakinya kram ya, diserang dengan kram. Nah, ini saya pernah mengalami hal ini, kemudian bangun ya. Karena memang tiba-tiba kaki itu kram, nyeri sekali ya, sampai ya antara sadar dengan tidak sadar ya untuk menenangkan kaki yang kram. Nah, tenang ya, kita akan bahas penyebab kaki kram saat tidur dan juga cara mengatasinya. Kaki yang kram saat tidur adalah gangguan tidur yang terjadi ketika otot-otot kaki kita ini berkontraksi tanpa kendali ya, secara tiba-tiba selama ya kita tidur. Nah, terutama pada malam hari. Nah, bahasa medisnya ini NCL ya, ataupun nocturnal leg cramp. Nah, ini biasanya hanya berlangsung ya beberapa detik ataupun menit ya, tapi walaupun seperti itu cukup mengganggu ya, dan juga cukup menyakitkan. Nah, teman-teman ya, walaupun misalkan terjadinya beberapa detik menit ya, ini nyerinya ataupun terasa nggak nyamannya itu bisa sampai beberapa hari ya, berhari-hari. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan ya teman-teman mengalami kram saat tidur. Yang pertama itu aktivitas berlebihan. Nah, kelelahan otot adalah penyebab kram otot yang paling utama. Nah, karena teman-teman ya kalau aktivitas berlebihan ya otot kan dipaksa bekerja keras ya, ataupun dipaksa bekerja ya maksimal lah. Terutama ya teman-teman tanpa pemulihan yang cukup. Nah, ini beresiko ya. Berisiko tinggi mengalami kram pada malam hari saat tidur. Ya misalkan teman-teman olahraga intens ya, ataupun aktivitas fisik yang berat ya, yang membutuhkan kekuatan otot kaki. Nah, ini biasanya risikonya akan lebih besar. Jadi teman-teman dia perlu menyesuaikan aktivitas fisiknya, sesuaikan intensitasnya dengan kemampuan tubuh kita ya. Jangan sampai dipaksakan, misalkan olahraga pun ya sesuaikan dengan kemampuan. Jangan digenjot ya. Nanti malah cedera, malah kram, ya liburnya lama. Jadi aktivitas boleh ditingkatkan tapi perlahan-lahan. Yang kedua, posisi tidur. Nah, posisi tidur yang tidak tepat juga ini bisa bikin ya teman-teman kram. Misalkan tidurnya telentang itu cukup lama ya. Karena ketika posisi tubuh telentang yang ngadep ke atas, ya telapak kakinya ini kan bisa menekuk ke bawah dalam waktu yang agak lama ya. Nah, ini akan membuat otot betis ini mudah kram ya, karena aliran darah itu nggak lancar. Yang ketiga, sirkulasi darah tidak baik. Nah, jadi teman-teman ya, masalah sirkulasi darah seperti penyakit ya, penyakit arteri river ataupun ada penyumbatan pembuluh darahnya, yaitu tentu pada bagian kaki ya, ataupun ada masalah penyakit lah. Nah, ini bisa menyebabkan kaki kram saat tidur ya, ketika ya ada sumbatan pembuluh darahnya ya. Nah, aliran darah itu ke otot-otot itu jadi nggak lancar ya, nggak maksimal. Akhirnya apa? Akhirnya otot bisa kekurangan oksigen ya. Nah, akhirnya menyebabkan kram pada kaki. Nah, ini jadi ototnya bisa menyebabkan kontraksi. Nah, kemudian ada kondisi lain ya yang meningkatkan risiko kram di malam hari. Misalkan ya diabetes itu juga bisa. Orang dengan gagal ginjal itu juga bisa. Orang dengan penyakit tiroid juga bisa, ada masalah di saraf ya, ataupun kaki rata. Nah, ini juga bisa. Yang keempat, dehidrasi. Nah, jadi teman-teman ya, kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan ya, ini bisa menyebabkan nggak seimbang, elektrolitnya jadi nggak seimbang. Misalkan natrium, kalium, magnesium itu nggak seimbang. Nah, padahal ya kontraksi otot itu membutuhkan mineral-mineral tadi ya. Nah, kalau seandainya nggak seimbang, ya tentu ini akan membuat otot jadi lebih rentan mengalami kontraksi tanpa kendali. Akhirnya bisa jadi kram ya saat tidur. Jadi solusinya gimana? Solusinya cukupi kebutuhan cairan, ya minum 8 gelas ya, ataupun 2 liter per harinya. Minumnya air putih, bukan air berwarna ataupun kemasan lainnya. Yang kelima, kekurangan gizi. Teman-teman ya, vitamin dan mineral ini juga sangat penting untuk tubuh kita, karena kalau seandainya kekurangan vitamin ya, kemudian kekurangan mineral ya, ini akan meningkatkan resiko ya penyakit lainnya, masalah kesehatan ya, termasuk kaki kram saat tidur. Jadi teman-teman ya,
untuk mendapatkan vitamin dan mineral ya ini ya teman-teman ya harus seimbang lah. Konsumsi karbohidrat kompleks, lemak sehat, protein, kemudian mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ya untuk vitamin dan mineral. Atau misalkan dirasa kurang, yaitu bisa ditambahkan suplemen. Yang keenam, kurang gerak. Kelebihan aktivitas itu bisa bikin ya masalah kram juga. Ya, kekurangan gerak juga bisa meningkatkan ya masalah kram juga ya. Otot-otot jadi kaku ya, jadi tegang. Nah, ini juga bisa bikin kram. Jadi kelebihan dan kekurangan itu enggak ya. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya ya harus seimbang. Ya enggak kelebihan, enggak kekurangan. Nah, jadi teman-teman ya kalau seandainya kurang gerak, teman-teman suka rebahan, ya itu suka ya pokoknya suka inilah pasif lah ya. Jadi sedenter ya. Nah, duduk waktu lama, tiduran waktu lama. Nah, ini kan membuat otot-ototnya itu jadi kurang stimulasi, kurang gerak, kurang aktivitas. Ya bisa ya ototnya nanti jadi memendek, bisa jadi mengecil ya, nggak maksimal. Nah, ini jadi rentan nanti mengalami ya kram. Jadi nggak rileks dia, tiba-tiba mau kontraksi kejang dia ya pada malam hari. Nah, makanya ya teman-teman perlu meningkatkan aktivitas fisik, olahraga rutin 30 menit setiap harinya ataupun 150 menit dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi jangan suka rebahan. Yang ketujuh, efek samping obat. Nah, jadi teman-teman ya, kalau minum obat pastikan sesuai dengan resep dokter. Jangan suka beli obat sendiri tanpa tahu ya manfaat obatnya apa, tujuan minum obatnya apa, efek sampingnya apa. Karena beberapa jenis obat, misalkan diuretik, steroid, ya antidepresan, itu memiliki efek samping ya. Efek sampingnya ya bisa saja kram pada otot teman-teman. Jadi itulah pentingnya menggunakan obat sesuai dengan resep dokter. Nah, tapi kalau teman-teman, dok, saya udah minum obat ini dari dokter ya, tiba-tiba kaki saya kram. Nah, konsultasikan lagi ke dokternya ya. Dok, saya nggak bisa minum obat ini. Kenapa? Saya setiap minum obat ini kaki saya jadi kram. Nanti akan dipilihkan obat yang sesuai. Gimana dok cara mengatasi kaki kram saat tidur? Nah, teman-teman ya, itu ada beberapa cara yang bisa teman-teman terapkan. Nah, itu pijat kakinya ya dengan lembut di bagian yang kram. Jangan kuat-kuat, dipijat pelan-pelan ya, dirilekkan, kemudian direnggangkan pelan-pelan. Nah, kemudian kakinya ya misalkan kan kram biasanya di betis ya. Nah, itu digerakkan ya ke arah tubuh pelan-pelan ya sambil rileks. Kemudian boleh ya dikompres air hangat. Nah, tujuannya biar ototnya nggak tegang. Kemudian nyeri akibat kaki kram ini ya misalkan ya, itu kan pasti biasanya terasa beberapa hari ya. Walaupun udah nggak kram lagi, tapi nyerinya, bekasnya ya bisa berhari-hari. Bisa teman-teman beli salep ataupun krim pereda nyeri di apotik ya. Nah, ini biasanya logonya logo biru ya, artinya boleh dibeli tanpa resep. Nah, itu dioleskan di bagian betisnya ataupun kaki yang kram tadi. Nah, kemudian bisa juga misalkan krim ataupun salepnya itu natrium diklofenat ya, ataupun ada salep lainnya ya. Nah, ini boleh digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakannya. Dok, kalau seandainya sudah dikasih salep ataupun krim tadi masih juga gimana? Nah, teman-teman boleh minum obat paracetamol ataupun ibuprofen ya sesuai dengan aturan pakainya. Nah, jadi kalau seandainya hanya sebatas pijat dan kompres saja sudah cukup, sudah sembuh ya, nggak perlu lagi krim tadi, nggak perlu lagi minum obat. Tapi kalau masih ya boleh ditambahin krim. Kalau masih juga baru minum obat terakhir. Nah, itu urutannya ya. Kemudian gimana dok cara pencegahannya supaya nggak kram? Nah, supaya tidak kram teman-teman, ya ada beberapa cara ataupun langkah. Olahraga ringan dulu sebelum tidur ya, peregangan ya. Jangan bisa dibilang peregangan dulu sebelum tidur, otot-otot kaki, tangan, pinggang semuanya. Nah, kemudian ya letakkan bantal ya di atas lutut saat tidur dalam posisi misalkan dalam posisi telentang diganjel ya, diganjal. Nah, minum air putih yang cukup ya. Itu untuk menghindari dehidrasi 2 liter ataupun 8 gelas karena dehidrasi juga bisa. Nah, pastikan teman-teman mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi tadi ya, karbohidrat kompleks, lemak sehat, kemudian protein, vitamin dan mineral ya, sayur dan buah-buahan. Nah, kemudian teman-teman ya,
Kalau seandainya teman-teman bekerjanya duduk, ya itu pastikan posisi duduknya yang benar ya, ataupun banyak berdiri juga ya. Nah, itu disesuaikan. Nah, gunakan alas kaki yang nyaman. Misalkan teman-teman seharian gunakan alas kaki yang nyaman ya untuk aktivitas seharian. Jangan sampai sepatunya kekecilan, kesempitan, atau lagi yang pakai sepatu hak tinggi ataupun high heel ya. Nah, ini bisa bikin ototnya tegang. Nah, kemudian kalau olahraga jangan berlebihan, sesuaikan dengan kemampuan fisik ya, boleh ditingkatkan perlahan. Kalau minum obat pastikan sesuai dengan resep dokter. Oke teman-teman ya, itu tadi beberapa tips yang bisa diterapkan, semoga bermanfaat. Nah, biasanya kalau teman-teman kram kakinya diapain, coba dikasih ya ceritanya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.